Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Nanti inilah Jateng terkini. Meskipun pemerintah telah memberikan patokan harga minyak goreng di pasaran di angka Rp14.000 per liternya, nyatanya tidak semua pedagang yang menjual minyak goreng dengan harga tersebut. Oleh sebab itu, Bupati Kendal Diko M. Ganinduto melakukan sidak ke berbagai pasar tradisional dan juga swalayan yang ada di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Bupati Kendal bersama Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM melakukan inspeksi mendadak atau sidak di sejumlah pasar tradisional, toko, dan swalayan di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Lantaran tidak semua pedagang menjual minyak goreng dengan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah. Setelah dilakukan sidak, ternyata belum semua merek minyak goreng di pasaran satu harga sesuai ketentuan pemerintah. Ada beberapa yang masih dijual dengan harga Rp19.000 untuk kemasan 1 liternya. Arina, petugas administrasi salah satu swalayan di Waleri menuturkan, memang tidak semua merek minyak goreng dijual dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menurutnya, masih ada beberapa merek yang belum satu harga namun dalam proses pelaporan ke pihak supplier. Sebab toko dan swalayan kebanyakan tidak tergabung dalam Asosiasi Retail Indonesia sehingga butuh waktu proses laporan terlebih dahulu. Oleh sebab itu minyak goreng tetap dijual dengan harga Rp19.000 per liter dan Rp38.000 untuk ukuran 2 liter. Bupati Kendal Diko M. Ganinduto mengungkapkan, pengecekan yang dilakukan tersebut karena sebelumnya mendapatkan informasi di lapangan bahwa harga minyak goreng kemasan masih tinggi dan tidak sesuai dengan anjuran pemerintah. Hari ini saya ngecek, sebenarnya saya udah ke beberapa lokasi sih, kemarin sempat ke Indomaret juga, ke Alfamaret, ini sekarang ada di toko di Samijaya di Waleri. Ini per hari ini saya cek, yang pertama saya pastikan stoknya dulu bahwa stoknya aman. Yang kedua harganya sekarang sudah 14.000, sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Namun demikian pengecekan ini saya akan terus telusuri ke beberapa lokasi untuk memastikan bahwa seluruhnya memang sudah rata. Karena baru kemarin saya dapat informasi juga di lapangan ada yang mengeluhkan bahwa harga itu masih tinggi. Ada yang bilang masih 30.000, ada yang bilang masih 40.000. Nah itu yang mau saya coba klarifikasi, saya mau cek kembali permasalahannya itu apa gitu, karena ini sudah menjadi kebijakan ya, kita mengamankan, memastikan bahwa itu tidak terjadi gitu. Dalam hal ini Bupati akan selalu melakukan pantauan baik di toko swalayan maupun tradisional dan menghimbau kepada para pedagang untuk mengikuti aturan pemerintah dengan menjual minyak goreng dengan satu harga yang telah ditetapkan. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Wilayah pegunungan di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, beberapa tahun terakhir sering terjadi bencana alam banjir bandang dan tanah longsor. Hal ini dikarenakan adanya alih fungsi hutan yang saat ini menjadi perkebunan sayuran. Oleh sebab itu, pemerintah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah berupaya untuk melakukan reboisasi untuk mencegah terjadinya bencana alam tersebut. Inilah video amatir warga di Desa Dawuhan, Kecamatan Sirapok, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah saat terjadi banjir bandang usai diguyur hujan yang cukup deras. Kondisi ini sudah terjadi beberapa tahun terakhir dikarenakan saat ini sudah tidak ada lagi penahan air hujan di lereng Gunung Slamet tersebut. Di Desa Dawuhan ini sepanjang mata memandang akan terlihat pemandangan yang indah seperti permadani hijau yang terhampar di perbukitan, namun sebenarnya kondisi ini sangat mengkhawatirkan dan berbahaya bagi penduduk sekitar. Hal ini lantaran fungsi hutan sebagai penahan air hujan untuk saat ini beralih fungsi sebagai perkebunan tanaman lunak atau sayuran seperti bawang polong, kubis, kentang, dan lainnya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes, Aris Lode Vindar mengatakan, dari hasil kajian dinas yang dipimpinnya telah mendapatkan fakta bahwa daerah hutan sekarang menjadi area perkebunan sayur mayur. Dalam hal ini pihaknya akan mengadakan koordinasi dengan dinas-dinas terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Relawan Pencipta Alam, serta berkoordinasi dengan TNI dan Polri setempat untuk melakukan rehabilitasi dan konservasi hutan. Adapun lokasi yang akan dilakukan sebagai pilot project terletak di Petak 19 seluas 30,5 hektar yang akan ditanami tanaman keras seperti kopi, sirsak, dan tanaman empon-empon seperti jahe yang harga jualnya tidak kalah dengan tanaman sayuran tersebut. Hutan yang ada ini sudah berubah fungsi menjadi kebun tanaman sayur mayur, dan ini kita akan lakukan rehabilitasi dan konservasi langsung di tempat yang kita tetapkan, yaitu di Petak 19
Desa Dawuhan, Kecamatan Cirampok, dan ini juga kita hadirkan Pak Kades Dawuhan. Juga nanti kita akan bersinergi tentunya dengan pegiat lingkungan, dengan pegiat konservasi alam, dengan OPD-OPD terkait, dan nanti dipimpin langsung oleh Ibu Bupati dengan Forkompimda. Akan ditetapkan ini menjadi pilot project, bisa menjadi acuan bagi daerah lain agar penanganan konflik antara masyarakat di sekitar kawasan hutan dengan pemangku hutan ini bisa bersinergi. Sementara itu, Kepala Desa Dawuhan Muhammad Sudarsono mengapresiasi langkah dari Dinas LHPS yang akan melakukan konservasi hutan untuk menanam tanaman keras secara massal dan masif, yang mana tidak dipungkiri di desanya sering terjadi banjir bandang, yang mana hal ini sangat meresahkan bagi warganya. Kalau ke pengawasan, karena kebetulan di situ ditanami oleh beberapa masyarakat, maka nanti masyarakat sendiri yang tentunya akan menjaga lahan yang mereka tanami. Karena kebetulan beberapa masyarakat itu ada yang setengah hektar, ada yang seperempat dan lain sebagainya. Maka masyarakat sudah kami himbau, sudah kami sosialisasikan, dan beliau siap untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud dalam rangka mengatasi kegiatan banjir. Sebelumnya, pemerintah Desa Dawuhan sudah mengadakan sosialisasi kegiatan konservasi hutan dan seluruh warga sangat antusias dengan program Pemkab tersebut dan siap menjaga tanaman keras yang telah ditanam nantinya. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, demikian program Jateng Terkini hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas yang Anda dan sampai jumpa.